Nes. Kedengeran jelas ya suaranya? Kedengaran. Oke. Halo. Halo, oke. Thank you banget ya sebelumnya udah mau meluangkan waktu buat aku interview hari ini. Jadi interview ini untuk kebutuhan UAS, mata kuliah, reportase, dan penulisan naskah. Oke. Dari obrolan kita nanti, aku mau menggali cerita tentang perjalanan Nesya sebagai mahasiswa, pembisnis muda, dan juga sekaligus konten kreator. Hari ini aku mau ngobrolnya sedikit lebih terarah ya, supaya Oke. nanti aku punya bahan yang cukup untuk tulisan feature, tapi tetap santai aja, nggak perlu terlalu formal. Oke, oke. Oke, aku juga izin rekam sesi kita hari ini setelah waktu mencatat atau menulis informasi dari cerita kamu. Oke, Oke. kalau udah siap kita mulai ya. Boleh. Oke, Em, yang pertama di sini getting to know about Nesya. Di slide pertama ini, aku mau mulai dari mengenal Nesya secara dulu. Kalau sekarang kamu memperkenalkan diri kamu sendiri, Nesya itu siapa sih dan sehari-hari lagi sibuk dengan kegiatan apa aja? Sebelumnya aku perkenalkan diri dulu ya. Aku Neysha Anastasia. Benar yang seperti kamu tulis, 21 tahun dari Medan. Tapi aku sebenarnya base lahirnya tuh di Jakarta. Tapi emang besarnya tuh Hmm. di Medan. Sekarang untuk saat ini aku emang sibuknya lagi live stream di TikTok. Tapi sambil ngejalanin usaha aku, salad buah itu masih berjalan. Dan kuliah juga saat ini, tapi kebetulan kuliahku itu kelasnya online, jadi nggak sesibuk orang-orang yang kuliah pada umumnya, jadi masih bisa dibagi waktunya. Gitu aja sih sekarang kegiatannya, sama lagi rajin ngonten juga. Konten ya, oke. Iya benar. Berarti memang cukup banyak ya yang kamu jalani dari kuliah, Mm-mm. aktif membuat konten, dan juga menjalani Nesya Food. Oke. Benar. Dari semua aktivitas itu, mana sih yang paling banyak menyita waktu kamu sekarang? Yang paling banyak sih sebenarnya sama aja ya, nggak yang paling banyak gitu karena tapi yang paling rutin saat ini tuh bener-bener rutin banget itu live stream banget. Kalau konten itu aku masih kayak selang-seling, tergantung masih kayak hari ini konten, besok bisa enggak stok kontennya dari kemarin gitu. Kalau jualan, alhamdulillah udah ada beberapa tim yang handle, jadi alhamdulillah nggak menyita waktu aku gitu. Jadi yang Baik. bener-bener rutin aja paling, nggak yang menyita waktu banget. Oke, baik. Di sini ya pertanyaan yang kedua, The Journey of Nesha Food. Aku mau masuk ke awal perjalanan bisnisnya. Sebenarnya, bagaimana awal mula kamu membangun Nesha Food itu sendiri? Seperti apa? Jadi aku basicnya dari sekolah tuh emang udah hobi jualan ya, jualan segala macem aku jualin dari yang fashion, aksesoris, segala macam makanan, tapi masih dari zaman aku di sekolah. Tapi di sekolah tuh aku dulu udah ada jualan makanan juga, tapi online. Nah, lulus Oh, sekolah aku langsung lah merantau ke Jakarta. Tapi kalau aku mikir-mikir nih, kalau jualan fashion kan lumayan besar ya modalnya. Aku mikir dengan modal anak baru lulus sekolah, apa ya yang perputarannya cepat. Jadi aku mikir lagi nih yang modalnya sedikit tapi bisa lebih cepat menghasilkannya gitu. Lebih kayak ibaratnya lebih cepat balik modalnya gitulah. Nah, hmm, dari makanan baik. lah jadinya aku memilih untuk bisnis kuliner. Karena setiap Oh, hari dibutuhkan oleh orang-orang. Kalau fashion kan nggak setiap hari dibutuhkan. Sedangkan makanan kan kita manusia pasti setiap hari membutuhkan makanan. That's why aku memilih kuliner. Nah, dari kuliner itu gitu. aku jadinya Memang, lanjutin mm-mm. gitu. Oh, memang kamu udah ada basic ya dari Hmm. sejak awal. Oke, jadi selain bisnis, sekarang kamu juga cukup aktif ya di media sosial sebagai influencer.
Nah, di sini yang ketiga, life as a content creator. Awalnya kamu bisa masuk ke dunia content creator itu bagaimana? Awalnya aku sebenarnya iseng-iseng aja sih bikin video karena emang hobi juga aku dari kecil anaknya suka bikin-bikin video. Aku iseng lah bikin-bikin keseharian aku lagi sambil jualan. Ternyata banyak yang suka dari aku bikin-bikin video lagi jualan gitu. Makin rame ya udah aku mulai konsisten ini. Ternyata ternyata ada juga hasilnya aku iseng-iseng suka bikin video itu. Jadi setelah aku banyak yang suka, aku bikin konsisten. Ya udah, jadi sekarang aku malah menjadi ladang pencari rezeki yang baru bikin video itu. Ya lumayan banget ya. Em, Kalau sekarang sudah rutin bikin konten dan live juga, bagian mana yang paling kamu suka dari dunia ini tuh apa? Bagian yang paling Bagian kamu suka dari dunia ini itu apa? karena aku paling bagian yang aku suka karena semuanya itu benar-benar dari diri aku sendiri. Aku sukanya karena menjalaninya emang my hobbies, my passion itu bisnis sama bikin video itu semuanya aku banget. Yang paling sorry, yang paling aku suka banget di antara itu maksudnya. Ternyata emang udah passion kamu ya, Iya, jadi emang kamu passion juga aku. menjalaninya sangat enjoy sekali ya. Iya. Paling yang nggak aku kurang suka itu kuliah karena belajar gitu sih. Oke, baik. Kamu kan masih kuliah ya, tapi di Mm-mm. saat yang sama juga menjalankan bisnis dan aktif di media sosial, cara kamu membagi waktunya biasanya seperti apa sih antara Kadang aku dunia kerja dan pendidikan? bikin plan aja sih, misalnya hari ini mau kemana. Jadi jangan terlalu diporsir juga karena kita tetap manusia butuh istirahat ya. Misalnya hari ini aku mau ke tempat jualan, kontrol jualan. Besok misalnya ada kuliah berarti full besok di kuliah. Besoknya lagi mungkin konten. Jadi kayak aku bagi-bagi, tapi tetap ada butuh waktu untuk me time juga kan. Karena kan kita masih seumuran gini pasti butuh me time juga. Jadi ya sebenarnya tetap harus dibagi-bagi sesuai kemampuan masing-masing aja sih. Jangan terlalu diporsir juga. Jangan terlalu work hard, harus balance gitulah. Itu Oh sih. ya, kamu juga menyadari ya Mm-mm. tentang itu, tapi pernah nggak sih kamu ada di kondisi di mana semuanya itu bentrok, kayak kamu merasa kewalahan? Ada nggak? Pernah nggak di Pasti, situasi itu? pasti pernah ya kayak gitu. Apalagi kan itu semuanya yang poin utama yang harus poinnya itu aku yang megang semua. Jadi benar-benar semuanya butuh aku. Nah, jadi ya mau nggak mau harus dijalanin. Harus dijalanin dengan sabar gitu, harus nggak bisa yang kayak emosi, harus sabar dulu supaya semuanya satu-satu selesai gitu. Alhamdulillah bisa teratasi, itu sih. Baik, kamu sangat multitasking sekali ya. Dan tentunya dalam perjalanan seperti ini pasti ada orang-orang yang punya peran juga ya di balik kamu gitu sebagai support system. Benar. Siapa orang yang paling berpengaruh atau paling banyak memberikan dukungan dalam perjalanan kamu sampai saat ini? Yang paling pertama banget support system aku itu keluarga sih, lebih tepatnya sih mama aku ya yang benar-benar number number one my support system yang udah paham aku banget dan yang bantu kontrol bisnis aku saat ini tuh my mom. Jadi kayak aku nggak percayain ke siapa-siapa selain mama aku. Mama aku yang paling pertama banget support system. Terus ada teman-teman aku, tapi ya kalian tahu sendiri teman paling gak support yang 100% full, tetap support, tapi ya masing-masing orang punya kesibukan. Jadi ya yang paling support banget alhamdulillah mama aku. Untungnya mama aku tuh satu kota, satu satu rumah sama aku, jadi bisa yang bantu aku gitu. Gitu sih. Ya, kalau dari situ memang aku juga tahu sekali ya perjalanan kamu dengan Mm-mm. dibantu support sekali dengan mami kamu ya. Kalau di balik perjalanan yang sekarang kelihatannya cukup positif, pasti pernah ada masa yang nggak mudah. Tantangan Benar. paling berat yang pernah kamu hadapi selama menjalankan bisnis dan menjadi konten kreator itu apa? Pasti semuanya tuh ada naik turunnya ya, pasang surut dimanapun pasti ada. Tapi yang menurut aku down banget waktu itu
di 2024, 2023 mau ke 2024 tuh aku sebelum bisnis Nisha Food sendiri ini mungkin ada beberapa yang udah tahu kalau aku dulu sempat ada partnernya. Nah, di situ ada problem. Jadi aku awalnya tuh di Jakarta sama partner bisnis aku ini. Tapi di 2023 ke 2024 ini ada cekcok, ya biasalah sama-sama perempuan. Jadi tapi nggak bisa dipublish juga masalahnya. Intinya masalah internal. Nah, jadi aku memulai lagi dari nol untuk Indonesia Food tuh bener-bener aku struggle banget gimana caranya ini aku bisa bertahan di Jakarta dengan uang pas-pasan banget, mulai lagi dari nol banget gitu sih. Di situ aku bener-bener down banget, mental aku, tenaga semuanya down. Tapi alhamdulillah sekarang diganti sama Allah gitu sih. Wah, dari pengalaman itu apa yang paling kamu pelajari? Pelajarannya aja adalah harus mengikhlaskan aja. Terkadang yang menurut kita baik itu belum tentu baik karena semuanya udah ada jalannya gitu. Jadi kayak tetap dijalanin aja sambil berusaha. Pasrah tapi tetap harus ada usahanya gitu. Nggak bisa yang pasrah tapi bermalas-malasan itu nggak bisa ya. Tapi harus tetap berusaha lagi, mikir otak lagi, muter lagi itu harus sih. Gitu. Benar, benar sekali. Dari semua perjalanan kamu sampai sekarang, ada nggak sih satu momen yang paling berkesan buat kamu? Momennya aku seneng banget karena udah bisa umrohin mama aku, terus udah bisa beli beberapa barang-barang impian aku, hasil dari aku sendiri. Ternyata yang aku kira aku nggak bisa tuh ternyata bisa ya di titik ini. Tapi masih banyak lagi beberapa pencapaian yang masih harus dikejar, tapi tetap harus kita syukuri. Udah beberapa pencapaian yang didapat, jadi harus lebih giat lagi sih. Itu aja. Oke. Ternyata hasil dari berpikir struggle itu ada hasilnya, jadi nggak sia-sia gitu. Em, Sekarang kita lihat lagi eh, ke depan, sedikit ke depan. Kalau 5 tahun lagi, kamu ingin melihat diri kamu itu ada di posisi seperti apa? Semua orang pasti ingin semakin terbaik ya. Semua manusia pasti ingin dirinya semakin terbaik ke depannya, makin sukses gitu. Mungkin targetnya pengen punya rumah sendiri atau pengen bangun bisnis lebih banyak lagi yang bermanfaat bagi orang lain. Pengen buka bisnis yang bisa menjadi ladang pekerjaan bagi orang lain juga dan memotivasi beberapa orang yang ada di sekitar. Mungkin itu sih, membantu orang Sangat juga. inspiratif sekali ya. Di sini question yang terakhir, message for young people. Terakhir ya, aku mau tutup dengan pertanyaan ini. Kalau ada anak muda yang sebenarnya ingin mulai bisnis atau berkarya di media sosial, tapi masih takut nih mulai karena masih belum punya pengalaman atau takut gagal gitu ke depannya. Apa yang ingin kamu sampaikan buat mereka? Menurut aku jalanin dulu yang ada di hati kamu, jalanin passion kamu, nggak usah dengerin kata orang, even orang-orang terdekat yang udah matahin semangat kalian duluan itu nggak usah dengerin. Karena nanti di saat kalian udah berhasil nih, orang-orang yang matahin semangat kalian tuh bakalan baik lagi ke kalian. Jadi menurut aku jalanin dulu, nggak usah dengerin kata orang, tapi tetap harus ikhtiar gitu lah. Ibaratnya tetap harus konsisten, konsisten. Jangan cuma hari ini semangat, besok udah enggak nih. Hari besoknya lagi semangat, lusa udah malas lagi, nggak bisa. Kalian harus tetap bener-bener konsisten gitu sih menurut aku. Kalau kata kalian nggak ada apa tadi kak, nggak ada pengalaman, itu semua orang nggak ada pengalaman, semua orang dari nol. Jadi coba aja dulu. Kalau gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Menurut aku kayak gitu. Dari yang emang aku lihat juga sebagai teman dekat kamu, memang kamu ini orangnya konsisten sekali ya, Hmm. tidak mudah patah semangat dan hasil kerja keras kamu selama beberapa tahun terakhir ini memang membuahkan hasil yang cukup lah ya. Jadi kamu bisa gimana sih ngomongnya? Em, Bisa mendapat atau gimana? Memperoleh hasil. Kok malah ya? Kali ya.
Dari obrolan kita ini, aku jadi tahu kalau soal perjalanan kamu bukan cuma soal menjalankan bisnis atau menjadi konten kreator, tapi juga tentang bagaimana kamu membagi waktu, menghadapi tantangan untuk karir kamu, dan tetap menjalankan pendidikan di tengah semua kesibukan itu. Makasih banget udah mau cerita, sharing pengalaman kamu selama ini. Semua cerita dan jawaban kamu nantinya akan aku jadikan bahan untuk tulisan feature di UAS aku. Sebelum Ya, kita boleh. benar-benar selesai, ada nggak hal yang menurut kamu penting untuk diketahui tentang perjalanan kamu atau Nesia Food yang belum sempat aku tanyakan? Saat ini itu udah beberapa poin-poin yang penting aku sampaikan sih. Poinnya adalah yang terlihat enak juga, padahal dalamnya belum tentu seenak itu, segampang itu. Jadi setiap orang pasti ada struggle-nya masing-masing, cuman gak dipublish aja. Benar. Gitu sih. Eh, Perjalanannya tidak mudah ya. Benar. Mm-mm. Kalau sudah sekali lagi thank you banget. Ya, Semoga Nesia Food semakin berkembang, thank kuliahnya you. lancar dan semua Amin. target yang kamu punya bisa tercapai dan karir kamu semakin semakin berkembang. Kamu Thank you. juga ya, semoga kuliahnya lancar dan semoga bermanfaat untuk ujian akhirnya. Terima kasih. Thank you for sharing your story, your journey and inspiration. Aku stop recording ya. Oke. Oke.